Pas pembelajaran ketemu Pak dari Semarang, Pak siapa namanya? Imrata, namanya kayak susah. Imrata untuk dukungan support BUMN, salah satunya Retail 2 Magelang ini kan dalam pemberdayaan UMKM. Ya saya rasa ini produknya nanti teman-teman disabilitas ini kan juga ke depan pasti arahnya ke UMKM. Walaupun sedang merintis itu kalau tidak dimulai ya nggak akan jadi UMKM kan gitu. Ya ini kemarin kok kita mencoba belajar membatik ini, alhamdulillah kok hasilnya ya menurut kami sih bagus-bagus. Saya sendiri tidak bisa membayangkan, kalau saya sendiri ya belum tentu bisa membuat itu Bu Priyo. Nah, makanya ini tinggal tugas kami di Disnaker ini memfasilitasi. Tidak berhenti di situ saja, ke depan ya pengennya ada sesuatu hasil produk dari teman-teman ini yang bisa ya bahasa saya go public kan gitu. Nah, kalau bahasa corporate kan go public, Telkom, IPO di BIJ kan, dengan harga saham sekian. Nah, kalau ini teman-teman nanti kan produknya biar bisa dikenal masyarakat dan sebagainya. Dalam rangka itu kami juga nanti kemarin sudah kami sampaikan untuk membantu teman-teman bisa memasarkan di samping offline kan tentunya juga mereka itu punya gadget, punya media sosial kan, kenapa tidak digunakan untuk itu? Datanya Eman kalau cuma buat apa? Buat chatting, buat ini kan bisa ya paling tidak kan ini kan nanti bisa untuk sarana untuk marketing gitu. Dengan mungkin ya keberagaman nanti saya derek mawon Mas Dimas, derek itu dalam artian nanti metodenya seperti apa mau. Tentunya juga tidak bisa sekali pembelajaran terus bisa diaplikasikan atau bisa diikuti dengan baik, pasti nanti melalui proses dan tidak sudah bisa dikenalkan lah kan. Bahkan mungkin kemarin sudah dimulai dari Bu Anita sama Mas Ondine terkait mungkin pesertanya kan ada yang tunadaksa, tunarungu, bisu tuli, ada terus intelektual, nah, ini beragam Mbak. Kebanyakan intelektual. Ini yang grupnya Bu Priyo ini yang intelektual, jadi agak lebih sabar dalamnya. Nah, nanti nggak tahu monggo nanti apakah sebelah sini yang ketua, sebelah sini yang ini, biar nanti timnya itu tidak kecampur. Kalau nanti yang nun sewu teman-teman yang keterbatasan intelektual dicampur sama ini kan nanti Bu Priyo kan lebih paham menghandle-nya gitu. Nanti kalau kecampur malah tidak terdapat dua-duanya kan gitu. Kalau dipisah mungkin nanti yang non daksa ini, non intelektual ini kan mungkin lebih bisa mengikuti yang ini nanti. Besok Mbak bisa bisa ini sendiri ya. Ini juga pembelajaran untuk saya sendiri juga Mbak, untuk kita semua, maksudnya menghandle teman-teman ini bagaimana. Karena kemarin saya juga alhamdulillah 2 hari di Surabaya itu dapat ilmu untuk menghandle teman-teman disabilitas ini. Maksudnya kalau customer kita, teman-teman yang difabel ini harus bagaimana, untuk yang bisu tuli beda dengan yang buta, cara greetingnya, cara menggandeng menuntun itu juga ada ilmunya Bu Heri, nggak sekedar terus nuntut pakai tangan, ternyata harus apa ini Bu? Ya pakai teknik. Enggak digandeng kayak gini, tidak tangannya seperti ini, tidak, itu ada tekniknya. Gitu ya, iya sih, karena touch-nya kan beda, touch-nya beda, termasuk kalau mungkin teman-teman yang mohon maaf tunanetra Bu, itu minimal harus ada sentuhan dulu, posisi kita di mana, itu kan nanti kan itu. Terus memberikan jalur akses misalnya menuju lobi dan sebagainya, kita harus kasih sign, tanda-tanda itu karena memang itu ya menjadi konsen kita bersama. Maksudnya ya teman-teman ini kan punya hak yang sama dalam artian ya aksesibilitas. Terus kemarin itu kan
yang kejadian kebanyakan sekarang ini adalah karena ada hambatan aksesibilitas yang menjadikan mungkin teman-teman ini jadi kurang apa ya? Kurang aktif. Nggih. Ya. Beda kalau sudah keterbatasan fisik, tapi kalau aksesnya kita fasilitasi, insya Allah kan jadinya menjadi inklusif, tidak disabilitas kan gitu. Kita menujunya kan inklusif. Keterbatasan fisik kalau akses terfasilitasi itu insya Allah tetap teman-teman itu punya karya yang luar biasa. Itu kemarin seperti itu Mas. Jadi mungkin ini ya saya bukan dalam arti terus ini sok menyampaikan enggak ini ternyata saya ini masih kurang banyak belajar hal ini. Sehingga monggo kita bareng-bareng Pak. Intinya ini untuk kebaikan bersama, teman-teman ini juga punya peluang yang sama untuk mengembangkan potensi. Nah, monggo ini saya jadi panjang lebar. Nanti Mas Dimas dan Mbak Dina, Mbak Mira bisa menyampaikan mungkin terkait apa yang harus kami siapkan besok. Monggo Mas Anggun. Ini Mas Anggun ini tim liputan dari Pemkot Mas. Dari Pemkot. Ini sudah kami mulai beberapa saat Mas Anggun terkait pembicaraan rencana besok mau mengadakan pelatihan digital marketing. Tempatnya di sini di aula nih Mas Dimas. Nah, Mas Anggun derek besok kalau ada waktu bisa dari jam 9 lah Pak ya. 9 sampai jam 12-an ya. Hari Besok ini. Besok. Ya. Pagi di aula di sini. Di sini juga. Di lantai bawah. Lantai bawah ya. Oke. Intinya ya memanfaatkan medsos, gadget untuk marketing produk. Untuk teman-teman yang pelatihan batik kemarin. Ini yang pelatihan batik? Iya, juga ke sini. Bisa kita di sini nanti sekalian bisa memperkenalkan Telkom kan Mas. Iya betul. Semoga kalau ini nanti jadi agenda Mas Dimas barangkali ini untuk apa? Nggak tahu apa kegiatan CSR-nya atau tanggung jawab sosial masyarakatnya monggo. Maksudnya terus kami enggak. Jangan itu enggak. Oh iya, Pak. Kita saling apa? Menjadi PR. Betul. PR untuk teman-teman ini juga. Perkataan Mbak, Mas, monggo, Mas Dimas. Iya siap. Terima kasih Pak Iya. Wawan. Sebelumnya mohon izin yang kami hormati dari Bisnaker dan dari komunitas disabilitas para pendamping juga. Pertama mohon maaf ya Pak ini karena dadakan mungkin jadi saya nggak bisa nyiapin banyak nih Pak. Oke, itu enggak. Dan sebenarnya waktu pertama kali dengar ide bahwa dari Disnaker tuh ingin menggandeng komunitas disabilitas untuk lebih percaya diri, lebih aktif dalam dunia bekerja itu saya juga senang Pak dengarnya, karena kebetulan saya pribadi juga lumayan aktif ya Pak di dunia kayak CSR seperti itu. Lumayan aktif juga di Telkom, jadi satu visi lah jadinya. Dan ditambah lagi dari Disnaker itu juga merupakan pelanggan kami ya, kita juga ada kerjasama sebelumnya, jadi kita juga lebih gampang nih kalau ada kerjasama, minta bantu segala macam, butuh support kita lebih gampang karena memang kita udah ada kerjasama sebelumnya. Dan kemarin juga sempat diajak Pak Wawan ya lihat pelatihannya yang disabilitas, dan nggak cuma disabilitas ya, ada beberapa pelatihan banyak yang saya baru tahu kemarin sama Mbak Gina kita. Nyicipi baristanya aja. Iya, saya juga lumayan juga boleh. Jadi benar sih yang tadi disampaikan, mungkin setelah ini ya, maksudnya setelah dilatih hard skillnya ya, itu baik kaum disabilitas maupun bukan, itu kan harus ada tindak lanjutnya seperti apa. Maksudnya kita harus bisa memasarkan produknya. Nah, mungkin karena kita di Telkom ya, perusahaan digital, kita ingin membantu bagaimana cara memasarkan produk secara digital. Mungkin nanti medianya bisa melalui sosial media atau apapun itu. Dan kita juga biasanya juga melakukan pelatihan-pelatihan dengan UMKM juga. Nah, mungkin untuk komunitas disabilitas ini sesuatu yang baru ya Pak di Telkom Digital Magelang. Mungkin
di yang lain mungkin udah pernah, tapi kalau di Watu Gelang kayaknya baru sekali nih Pak. Jadi kemarin sih saya juga udah bilang sama pematerinya, ini kita akan sama disabilitas ya. Mungkin kalau yang fisik mungkin nggak masalah ya, terkait materi kan mungkin nggak masalah, sama kan maksudnya terkait intelektual ya. Tapi mungkin tantangannya adalah ada beberapa mungkin yang gangguan mental seperti itu, dan itu kan lebih extra effort ya Bu ya. Tapi mungkin besok kita coba dulu Pak. Mohon maaf nanti kalau ada kekurangan, tapi ini kan komunitasnya ada mungkin 30 orang, dan 30 orang itu nggak mungkin semuanya juga memasarkan ya, mungkin ada beberapa orang aja yang ditugaskan pemasaran ya. Mungkin nanti lebih fokus ke situnya, nanti yang lainnya at least mereka bisa tahu lah secara general itu seperti apa cara memasarkan. Setuju Mas. Iya kan ya, digital marketing. Jadi ya mungkin minta bantuan juga nanti buat pendamping, nanti kebutuhannya apa aja, misal tempat duduknya harus seperti apa, maksudnya yang di intelektual di mana, mungkin nanti minta bantuan ya Bu ya. Iya, akan saya bantu. Siap. Takutnya ini kemarin soalnya saya ngobrol-ngobrol dengan pemateri juga, Mas ini tapi mungkin ada yang intelektual juga, terus waduh gimana Mas ya? Yang penting sih saya bisa komunikasi dua arah aja sih, karena kan nanti pelatihan akan ada interaktifnya, jadi seperti itu sih Bu. Dan ya inilah kemarin karena saya lihat Pak Owat juga aktif gitu Pak, sering ke lapangan saya lihat itu kan kepala dinas datang sendiri ke saya gitu kan, jadi saya inilah appreciate juga. Appreciate juga, makanya kemarin saya usahakan lah di minggu ini bisa ini pelatihan. Karena teman-teman ini senang maksudnya, walaupun mungkin ngambil ilmu atau materinya nggak bisa maksimal 50%, kalau misal 20%, tapi mereka itu kalau jadi orang-orang ini siap. hatinya gembira, hatinya senang, jadi melakukan kegiatan kalau senang itu lebih produktif. Betul. Iya. Yang terutama itu senang dulu. Iya betul. Kayak Bu Priyo nih semangat ceria terus. Iya mungkin itu sih Pak. Ya insya Allah besok bisa berjalan lancar Pak. Mungkin mohon maaf kalau ada segala keterbatasan ya. Jadi kita usahakan lah yang terbaik untuk membantu teman-teman seperti itu. Iya, pasti itu. Karena ini juga saya juga pengalaman pertama. Iya. Mungkin Mas Dimas juga lagi pertama gitu. Iya. Itu nanti ya kita kan lebih mendapatkan nanti kan pasti ada ini Mas. Punya strategi atau cara untuk pelatihan seperti ini nanti. Iya. Betul. Begini. Monggo Bu. Ya, monggo. Dari komunitas nanti. Mas Dimas, jadi begini, untuk tekniknya besok ini yang ada yang bisu ini saya minta didudukkan di depan karena mereka transfer pakai HP. Juru bicaranya pakai HP. Jadi ini harus HP-nya bisa mendengar, bisa translate. Ya itu ini harus otomatis didudukkan di depan. Lalu yang mohon maaf yang sangat keterbelakangan saya dudukkan di belakang gitu. Ya begitu kan teknisnya bisa seperti itu. Oh iya. Iya. Nanti inilah kan ada Bu Priyo juga biar bersama-sama. Iya. Ya, jadi saya tahu karakter mereka seperti apa gitu. Baik, siap. Yang di sebagian sini, yang kelompok yang APBD kemarin yang tahu persis Bu Eli. Jadi nanti bagaimana tekniknya? Kalau yang dari APBD nggak masalah, khususnya yang di APBN ini memang sangat bermasalah. Jadi untuk teknisnya besok harus seperti apa akan saya bantu. Siap. Ya. Gitu aja. Ya, gitu aja. Iya, baik, terima kasih Bu. Dari Mbak Ali mungkin Mbak monggo sampaikan, ini ketua komunitasnya. Ini ketua komunitas. Tidak ada. Ada. Undang-undang apa pengen disampaikan kemarin? Enggak, cuma itu aja tadi ya. Oh Kemarin ya. Lupa untuk admin. Sudah dikirim ya, mau ngopi. Mau di copy. Coba saya cek dulu ya Pak. Kemarin belum ini. Soalnya belum diperbanyak ya. Ya, buat inventaris kita. Ya, gitu. Ya. Besok juga nggak ada yang pakai kursi udah? Tidak ada. Jadi aman lah. Maksudnya Ya. saya takut juga Akses. kalau Ya, aman. Ya, aman. Nah, ini kan seperti ini kan menjadi pembelajaran. Betul Pak. Kan? Iya, saya kangen tuh. Nggak ada akses dirinya itu. aksesnya. Gitu. Iya. Usulan nih Mas Dimas. Ya. Mungkin suatu saat
mungkin di Telkom sini mengadakan acara mungkin ya diundang anak-anak disabilitas yang berbagai macam ragam. Ini pernah diusulkan. Enggak. Kemarin sih saya pelatihan di Surabaya itu jangan terus sesuatu yang belum ada terus menjadi hambatan. Hanya pakai tadi biaya yang murah dulu, dengan murah dulu yang ada. Kalau seperti itu kan pertemuan bisa dibawa Bu. Ya. Paling yang murah itu kan akses miring. Iya, akses miring. Akses miring di tempat saya itu juga lagi mendorong teman-teman di kantor lain juga gitu. Kalau di tempat saya insya Allah sudah miring Ibu, walaupun belum sempurna. Cuma saya kamar mandi belum akses yang teman-teman itu karena minimal kan lebar kursi roda. Kursi roda bisa akses kan itu. Tidak harus lift Bu. Kan pertemuan bisa di bawah oleh Mas. Nah, hanya nanti akses yang teman pakai kursi roda kan harus ada kursi miring. Tidak ada kursi miring pun kalau memang terpaksa di situ bisa diangkat gini atau ya. Cuman harusnya kalau akses miring itu nggak mahal sih. Ya. Nggak mahal. Tidak mahal, bisa pakai blok papan yang tebel. Dan itu juga mungkin kalau mengganggu non jam pelayanan bisa saya kepengen adik yang pakai kursi roda 28 tahun Pak. Ya. 27 tahun, tetapi kemudian pisah sama saya 1 tahun terus dipanggilkan. Saya punya adik. Makanya memang peran negara itu kan ya government, ya swasta, terus hadir di sana. Makanya senang banget. Itu sebenarnya kalau untuk customer sih di depan Depan udah ya, ada lah customer, tapi kalau ke pekerjanya belum ada. Tapi ada pun yang juga tuh nggak. Di sini belum ada ya. Nggak ada, tapi di Jogja, Semarang ada. Kalau ketentuannya undang-undang itu kalau perusahaan 1%, kalau government BUMN itu 2% dari total. Nah, ini makanya saya ke depan juga PR nih sama Pak Mizan dorong dari perusahaan, dari government itu paling tidak kuota itu terpenuhi. Walaupun pasti dengan kriteria harus kebutuhan di dalam apa, di kamera apa, kan bisa sebagai call center kan itu, atau bisa jadi CS juga bisa loh. Kan bisa kasih ilmu produk kan bisa. Karena kan tidak harus kan kursi roda pun bagus. Makanya saya kemarin ketemu orang-orang bank tuh, kami dikasih tempat misalnya teman-teman yang di Babel ini berkursi roda, nanti di training produknya apa, mungkin juga bisa dipilih ya Bu ya, dengan kapasitas masing-masing kan gitu, bisa di training dulu. Itu mah luar biasa. Saya yakin mesti luar biasa kalau nanti BUMN bisa seperti itu. Menjadi contoh untuk yang lain. Kita kemarin ada juga kok Pak, maksudnya rekrutmen khusus Iya. disabilitas Pak. Jadi makanya kemarin yang dapat tuh kebetulan di Jogja. Oh gitu. Tempatnya kebetulan Jogja pas Semarang. Keterbatasannya apa itu Mas? Kalau yang di Jogja tuh saya nggak tahu namanya apa ya, tapi fisik. Jadi nggak bisa bicara dengan di daerah kadang kepalanya. Daksa ya Bu? Oh Daksa. Oh, Ya. Daksa. Daksa. Kalau yang di Semarang? Semarang itu tangannya gitu tuh rada lemah gitu. Sama. Seperti Andi Daksa. Daksa juga itu Mas Daksa. Andi di kantor. Tentunya dengan SK ya, SK berlaku. Sibuk buat Minimal S1. Iya. Oh, Satu. Jangan. Masih lama kan jalannya. SK berlaku. Ini kan saya Hati. Oh hati-hati, Mbak. Usianya mana di bisa nggak apa-apa. nanti sama Mas. Oh, Ketemu di mana? sebenarnya kalau beasiswa buat S1, S2 pun buat disabilitas banyak kan. Sebentar. Tapi kebanyakan kalau disabilitas itu kalau tidak ada support dari keluarga Masih di sekolahnya Semarang. masih cuma paling minim itu
SMA. Paling maksimal tuh Paling SMA. cuma Iya, itu aja support keluarga. Kadang anaknya juga yang nggak mau. Banyak kendalanya tuh mesti ada. Ini yang tidak mau. Juga nggak mau. Ini bisa komputer tapi enggak. Sesaknya Ya, yang nggak mau. kecil nggak apa-apa. Iya, siap. batas usianya. Nanti kalau Iya, udah lulus akan SK berlaku, makanya SK berlaku ya. Ya itu lah ada di biasanya dilihat ini Iya, betul. SK. requirement ketentuannya. Iya. Kalau masuk. PNS pun juga seperti itu kan? Iya, betul, betul. Iya. ada lagi yang disampaikan Mbak Nin? Sudah? Di sini di kota ada yang PNS Pak. Itu di Dispora atau di Dispora Jawa. Karena dia prestasi dalam olahraga. Oh, Bisa paralimpik gitu ya. Iya. Kemarin ikut Atlet. kemarin ikut Asia Games di Kamboja dia dapat medali. Oh, sudah pernah. Namanya Baru aja Bu. Iya kemarin Baru kemarin ini. ya? ini baru pulang. Anak Magelang nih. Betul. Iya. Masa Telo. Tapi Cantik, SK-nya cantik, bisa. cantik. Main apa tuh olahraga itu? Jawa Tengah, Jawa Tengah. Dispora Jawa. Oh, sudah pindah berarti mutasi ini. Apa? Cabang olahraga apa? Lempar Lembing lempar sakram. Monggo nanti ke depan Mas Dimas atau Mbak Singa ada ide-ide apa? Iya siapa? Ya kan kita juga udah kenal maksudnya sama komunitasnya. Jadi mungkin kalau dari tanpa ada program apapun kita enak gitu Pak. Maksudnya pasti kan kita harus menyalurkan kemana nih. Kita udah ada komunitas. Ada komunitas ini. Insya Allah lah. Jadi kita bisa nggak cuma besok ini. Ya. Jadi ada program kita juga. Karena kan jam kita untuk teman-teman ini kan kayaknya saya pun merasakan kurang. Iya. Kurang, ya nggak Bu? Iya, kurang, Pak. Jam kami untuk Iya. teman-teman ini kurang. Jadi monggo nanti ya kita bareng-bareng lah lakukan. Ya, siapa? Cakap Bu, beliau. Ya. Mbak. Mungkin besok Bapak Saya ke sini. Oh iya. Sambutan nggak Pak? Ya paling Saya 5 menitan lah. Ya, siap. Saya dialokasikan. Ya, 5 menitan lah. Siap. Dari sini, Iya. Mas Dimas atau dari mungkin pimpinan ada yang Nanti saya matur dulu Pak. Iya. Kalau Pak pimpinan bisa Pak. Oke, siap. Nanti paling Saya juga belum pernah ketemu, Hah? tapi belum pernah ketemu. Udah banyak tuh Pak kemarin. Oh, yang pas pertama itu ya, iya. Tapi forum gini kan Iya, belum. betul. Ini juga belum ada soalnya. Enggak apa-apa. Pak, siapa namanya? Nggak lupa saya. Ada cara di bawah. Oh, ada cari. Pak Mustadi. Mustadi. Yang tadi. Yang pertama itu ya. Iya, dia yang melakukan pelatihan Sama Pak siapa yang siapa itu? Pak Cahyo. Pak Cahyo. Saya ketemu. Apa lah kita saya soal Siapa? Ya kalau kita kan sini Pak juga masih anak-anak muda gitu. Tapi kita ini loh Pak. Ya, Kita muda itu biasanya suka tantangan. Iya. Kalau tantangan tidak. Menginspirasi. Saya malah harapannya nanti menginspirasi mau bikin apa sih? Mau bikin apa? Baca makunya pada pengalaman. Iya. Ya nggak kamu telegram. Telegramnya sekarang loh. Kalau mau dapat itu sih. Iya. Saya ini punya tim Prokomit aja ya Mas ya, diproduksikan gitu ya. Saya itu kan pengen ini Mas, rencananya pengen pameran batik gitu. Oh iya. Hasilnya itu tapi saya itu. Eksklusif. Namun kalau nanti dari Telkom mengpublikasikan apa-apa, lewat media juga apa
museum. Oh, ada yang di Jalan Darat, musim lukisan. Oh iya. Mungkin punya teknik-teknik untuk ngindos gitu. Oh. Windows, terus nanti dia apa ya tamunya juga tamu yang memang tamu seni bu, Betul. ya dia suka, jadi memang benar-benar menghargai seni ya itu. Saya setuju kemarin teman-teman ini, saya salut tidak mau diistimewakan Oh iya. dalam artian terus tidak karena karena defektornya, tapi memang benar-benar kayak karya hasil karyanya kan. Iya. Jadi kita jual hasil karya, Iya. bukan jual kasihan. Maaf, itu bukan bahasa saya loh Iya. bu. Jangan jual kasihan. Iya. Hasil karya tak boleh jadi kan Ya. Enggak, bukan itu. Ya. Saya setuju kemarin dari awal seperti itu ya. Bu. Iya. Iya. Saya soalnya mengikuti benar dari awal proses gambar begitu batik tulis ini memang Iya. perlu ketelatenan, perlu upaya tersendiri. Betul. Dengan masing-masing keterbatasan. Misalnya Mbak Rita gambar yang tengah orangnya enggak ya Mbak. Kadang perlawanan dibantu temennya pas mewarnai. Kalau gambar bisa kain bisa ditarik-tarik, nyantin juga bisa dilorot-lorot gini. Iya. Kalau pas Untuk mewarnai mewarnai kan ngeblok harus terutama. kalau nggak dibuka nanti warnanya nggak bisa bagus ya, Iya. bentong-bentong. Bentong-bentong Nah, itu ya. itu. Oh iya ya. Iya. Nah, kalau Mas Audit biasanya yang motif besar-besar karena mohon maaf yang satu tangannya kan nggak sempurna. Nah ini kan buat narik ini kan susah. Sama kaki itu Karena kan kakinya yang begini. Iya. Gitu. kaku. Itu luar biasa itu untuk bisa menciptakan satu buah lembar Iya. karya seni batik itu luar biasa. Itu makanya kalau yang benar-benar bisa menghargai ya Jarong itu kalau sudah profesional. Kemarin saya tanya Pak Agus ya, Iya. yang batik pecah itu 800.000 per lembar. Ini kemarin kami baru bisa mau Yang di Anom itu Pak. ya baru bisa mengusil yang hasil karya teman-teman ini 500. Yang pecah kalau yang biasa 350, 250 sampai 350. Itu perlu berapa? Satu kali 5 hari. Yang lebih lama tuh yang pecah. Oh, pecah bisa 7 hari. Nggak nyampe Karena 5 hari lah. 5 hari. 5 hari. Kalau yang biasa hari. Biasa 4 hari. 4 hari Ya, sudah. Kalau yang biasa 4 hari, kalau yang batik motifnya pecah itu ada serabut-serabut gitu itu 5 hari. Dengan tanda kutip yang disabilitasnya tidak seperti Yang beda lagi mereka- kalau yang di sana. Ya. Kalau ini waktu bisa 10 hari kamu bisa effortnya lebih Iya. kuat. Iya. Ya. Itu kan. yang intelektual. Nah saya menilainya kan seninya dari situ. Sudah capek ya nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Jadi kita kan ngacak loh Mbak. Nyatin itu dari malam satu persatu melukis pakai malam, mewarnai itu nanti apa merendam Iya. warna-warnanya. Ya, saya kira Sebagainya. Alhamdulillah hasilnya sudah bagus. Iya. Ini jalan-jalannya. Ini kalau Audi biasanya yang gede-gede Mas. Oh iya. berawal dari saya apa ya bisa apa Bisa, ya bisa di bawah ya Bu. Ya. Tidak menggunakan. Ya, Boleh apa juga. ya bisa ternyata Tapi Pak, jika mau beli ya nggak apa-apa. Boleh boleh. Ini kalau buat aksesoris interior malah Kantor, bagus. Iya benar Pak. Buat hotel juga bisa Pak. ya. Ini dan ini kreasi mereka sendiri loh, bukan terus sudah ada pola dan dia nyanyi terus digambar. Itu kamu gambarnya pakai piring. Nah, Mas Andi kan kalau gambar yang kecil-kecil kan nggak bisa nyatunya. Oh iya. Nah, ya saya kan bilang ya teko sebisanya. ini ada yang gambar merak juga kayak hiasan dinding ya. Oh iya. Kalau buat baju mungkin nggak ketemu kan mungkin. Polanya. Ya. Polanya kan dari sana. Oke. Nggak ketemu ini ada yang gambar cuma. Ini dari sama sekali belum pernah membuat. No. Terus dikasih ini sama
Iya. Ya, wanita ini. Wanita. Kalau sebelum membatik itu kesehariannya pada ngapain Bu? Teman-teman? Ya, yang mereka yang belum ada pekerjaan ya mereka hanya di rumah saja. Seperti Mbak Nita sudah ada, ini Mbak Ari, mereka ada sebagian yang punya kegiatan. Kalau wanita apa sehari-hari biasanya? Jualan. Jualan. Oh. Jualan dan Jualan fotokopi, pulsa. pulsa. Ya. Mbak Ari jahit. Ya, rumah jahitan. Nanti bisa jalan semua Pak. Fotokopinya jalan, ngambil nunggu customer gambar. Ya itu malah nanti multi. Ya, Kalau udah sudah berjalan ya, ya. senggang nunggu Gambar. Angan-angan. Jualan online shop kan juga bisa sebenarnya. Iya bisa. Ini makanya sudah saya tulis ini yang bisa itu. Terus ada yang SH itu bisa. Kira ada yang tapi bisu makanya dia harus didudukkan di depan biar dia langsung pakai HP. Dia harus dudukkan di depan itu namanya Mbak Sri Wahyuni. Kebetulan suaminya juga bisu. Oh. Tapi dia sekolahnya ya sampai SMA mau kuliah karena waktu itu keterbatasan kan di Indonesia nggak boleh kan? Oh nggak boleh. Nggak boleh waktu itu kan Dulu ya? tidak bisa. Nah kalau yang SH ini Mbak Sri Wahyuni ini karena dia sekolah di umum jadi bisa kuliah. Nah, kalau ini SLB jadi tidak bisa ya. Jadi di Indonesia waktu itu kan ada batasan. Iya, Tapi iya. alhamdulillah sekarang sudah ada undang-undangnya untuk disabilitas ada. Ya, saya bersyukur sekali. Ternyata perkembangan zaman. Ya. Mas Anggun untuk ngambil gambarnya cukup. Yang ini tadi cukup ya. Besok darah ini. Kalau untuk itu tadi nanti yang narasi dari awal sampai belakang saya harus gimana? Iya berarti itu harus dia pakai narasi nggak apa-apa Pak. Nanti tak. Iya di konsep lah, ada konsep narasinya. Slide 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Saya harus pakai. Ujiannya pakai ini Mas. Oh itu buat ujian apa ya? Pakai apa? Video. Video ya. Dari awal sampai. Sekarang kan kepemimpinan digital. Iya. Kepemimpinan entrepreneur itu harus ada beraneka ragam, itu harus kita paling tidak punya. Iya iya iya. Di liputan apa medsos berita ini nanti kita tayangkan kan harus gitu. Oh kemarin kayaknya Tantangannya harus gitu. saya pernah bantuin ini juga Pak Kepala Dinas Kominfo Pak Aziz. Pak Aziz ya, Ya. saya bikin video Nah, ngomong apa itu gitu kan. Saya ngomong di video ya ini saya ini Mas Anggun ini. Ini Mas Eko juga ya? Satu tim Mas Eko. Iya Mas Eko. Oh iya. Dulu sama Mas Eko saya. Oh, Eko situ lah. Eko Prokombim, Eko anu ya. Dari Pemkot juga. Iya. Iya berarti Eko. Iya. Eko siapa Mbak? Jenenge Mbak? Nama lengkapnya Pak? Kepujian. Ah itu ada. Dia dulu satu tim juga. Dulu sampai dia sama Mbak Dian. Oh. Aku tahu, ayo. Oh, mau tanya apa? Besok pakai itu Mas, aplikasi. Oh enggak. Enggak. Besok kita dengerin aja sih, dengerin sama interaktif aja sama trainernya. Jadi paling Oke. kita kayak materinya mungkin kayak digital marketing secara umum dulu. Iya. Jadi kita apa sih digital marketing itu dan cara mengaplikasikannya gimana? Mungkin nanti lewat sosial media apa. Nanti mungkin kalau misalnya waktunya memungkinkan sekalian praktek, misalnya kita bikin akun Instagram lah atau Iya. via TikTok segala macam. Kalau udah punya ya mungkin ya. Iya. Rata-rata punya tuh Pak Oh, bukan. Instagram. Instagram nanti mungkin kan sekedar punya aja nggak cukup. Iya. Kita harus mengelolanya gimana? Ya. Kita mengelolanya. Dan mungkin tidak semua harus bermarketing Bu. Iya, iya. Nanti malah tidak efektif. Iya. Betul. Iya. Nanti dari sekian ini nanti kan tahu potensinya Bu. Iya. Oh, saya pintar ngambil gambar. Kan ada nanti salah buat satu produknya. buat produknya, buat nanti menampilkan ya. Iya. Oh mungkin siapa Mbak Anita nanti yang adminnya Iya. lewat salah satu akunnya Mawon. Akunnya harus di web yang apa gratisan atau cukup menyesuaikan saja sih nanti Mas yang paling mudah dulu aja. Betul betul Pak. Mau pakai IG atau pakai apa? Nah, IG itu nanti
jadi satu mawon komunitas ini. Iya. Jangan Iya. masing-masing nanti Iya, iya Pak. nanti memasarkan. Iya. Tuh, IG-nya IG yang umum, jadi mungkin admin bisa lebih dari satu bisa kan? Bisa. Misalnya berdua atau bertiga saling ngecek, kalau ini lagi sibuk satunya yang ngecek. Bisa login lebih dari satu device. Oh, ya, ini berarti kelasnya ya, kelas Mbak Ari kemarin Bu, ini nanti lebih ke itu Mbak Nita. Iya, J. Tapi besok saya nggak tahu juga, maksudnya kan pematerinya yang lebih update ya terkait Iya. materi Iya, terkait siap. medianya melalui apa saya juga belum tahu ya. Ya. Terkait besok aja. Gitu sih ya kurang lebih Mbak. Oke, kabin. Ya. Matur suwun sangat. Sami-sami Pak Wawan ya, saya juga matur nuwun. Ngerepotin. Iya, mohon maaf ya Pak. Iya. Ini cuma. Pamit dulu. Iya, iya. Jam berapa besok? Besok jam 9 lah. Jam 9 ya. Registrasi mulai 8.30, tapi nanti mungkin masih. Kalau anak-anak saya biasanya di sana datang gazi loh setengah Oh, iya. 8. Gak Ya. apa-apa nanti saya tungguin di sini. Setengah 9 aja, Bu, setengah 9. Boleh, ya, ya. Takutnya belum datang juga. Biar diem di depan. Oh, Saya bapak sudah biasa berangkat pagi. Kan gitu ya. Biar Saya diem. makan. Bapak. Kak Iki. Mari Bu, makasih. Oh iya. Ya, terima kasih. Ya, mari. Oke. Pagi Pak Wan ada di sini juga. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, nanti bisa siang ke kanal. Sama-sama. Mari, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Iya, kasih. Fase step-stepnya ini jelas duit iki castingan iki nanti di kolaborasi dengan castingan sing pas jenengan Kalau enggak sebenarnya gini Pak, ini lebih mudahnya. Dengan yang mau disampaikan untuk 15 menit itu apa saja. Nanti saya yang bilang pasang-pasang. Itu malah lebih mudah. iki gambarnya sih Mas, gambar iki Mas Tinggal rambu-rambunya saya cek ini gambarnya ini nanti saya pas-paskan dengan contohnya salah satunya untuk GPKI. Betul. Dan itu kan yang penting kan saya pakai yang materinya maksudnya ketika materi kita formatnya panggilan maklumnya juga menghadap kamera. Nanti saya set. Jadi ada teks yang rambu-rambu Sampai filenya yang kamera tuh. oh iya, ada port dan keren. Kemarin kan ada ide gini, Bapak itu yang untuk login dari iya. Gitu saya mau kelingan ya. Jadi Kalau masih ada Ibu ya soalnya jarang yang terkait dengan itu dibicarakan di mana kalau ini pada pameran di Pendopo Jadi nanti itu kan ada juga yang dari Jakarta sih. iya di nanti apa Rada saran jadi
Mas Win ngelu aku Ya, baik. sudah nanti Bang Jateng. sudah tenang aja. Saya nggak perlu ke sana, Bu. Gimana Pak? Oh iya.